Aduh, bagus rumahnya. Ibu tahu nggak alasannya kenapa di sini jarang sekali ditemukan ada rumah-rumah yang pakai kaca, Bu? Karena dari tahun Dari leluhur dulunya. tekengeng ayah radio, tekengeng ayah sumur, tekengeng ayah Katanya juga kalau kita bikin sumur, katanya sering keluar ular kayak gitu. Nah, ayah kapung pun ada mah. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi. Semuanya ketemu lagi dengan saya Hardi. Di video kali ini saya akan mengunjungi satu kampung unik yang berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Marga Asih Baraya ya. Saya akan mengunjungi satu kampung yang dimana kampung tersebut rumahnya kurang lebih ada 1000 rumah, dan itu masih menggunakan bilik rumah panggung, dan yang lebih uniknya lagi tanpa kaca Baraya. Dan ada pun sejarahnya yang membuat saya kesini dan menarik untuk dibahas. Ternyata kampung inilah tempat paling aman waktu zaman kolonial Belanda dulu lah ya, zaman peperangan dulu, zaman kemerdekaan dulu. Sebelum kemerdekaan, kampung inilah yang paling aman, sehingga banyak keunikannya, dari mulai tidak ada binatang-binatang yang berisik dipelihara di kampung ini, lalu juga tidak ada kaca yang dikhawatirkan menjadi berisik atau kalau pecah itu kan bisa berisik dan segala macamnya ya. Dan sekarang saya akan datengin kampungnya. Jadi di sini tuh rumah-rumahnya masih rumah-rumah tempo dulu tanpa ada jendela kaca. Ini suatu keunikannya Baraya. Punten, ya Bu Mina sarai kenehnya. Mohon. Ada jemaah haji. Rumahnya tanpa kaca semua. Udah ada kaca, jendelanya cuma kayu. Kita ditemenin sama Ustadz Heri juga jalan-jalannya. Ustadz Heri Albuston. Waduh, keren. Kalau untuk sejarahnya memang betul, kampung inilah yang dianggap paling aman dulu pada masa penjajahan Belanda. Makanya namanya Desa Mahmud atau Kampung Mahmud ya. Mahmud itu artinya damai, tentram. Seperti ini, masjidnya pun masih tempo dulu sekali. Untuk alasan tidak ada, kenapa jendelanya tidak menggunakan kaca, nanti kita bakal ngobrol dengan sesepuh yang ada di Kampung Mahmud ini. Ini tuh sebetulnya salah satu kampung adat, tapi sebagian juga sudah menggunakan, ada sebagian lah beberapa yang pakai kaca juga. Halo, nuju naon? Nuju main?
Mas Ibu. Aduh, bagus rumahnya. Ibu, ini mah saya berasa bukan kayak di Bandung ya, Bu. Di mana, Pak? Nggak tahu, rumahnya masih pada begini semua, bagus. Adatnya seperti ini. Adatnya seperti ini. Ibu tahu nggak alasannya kenapa di sini jarang sekali ditemukan ada rumah-rumah yang pakai kaca, Bu? Karena dari selamanya dari Karhun isinya nggak boleh. Dari leluhur dulunya tidak menggunakan kaca. Jadi jendelanya pakai kayu ya, Bu ya. Aduh. Luar biasa. Ibu tinggal di mana di sini? Yang di sana. Oh, yang sebelah sana. Tapi ini, Bu, Ibu tahu nggak ramainya ini semenjak tahun berapa? Udah berapa lama? Udah lamanya. Udah lama. Udah lama dijadikan wisata religi. Akhirnya Iya. Kampung Mahmud ya. Kampung Mahmud. Kampung Mahmud luar biasa. Ini masih ada jalan, Bu? Masih, Pak. Masih luas ke sana ya? Iya. Oh iya, terima kasih, Bu. Karena dari perintah leluhur setempat tidak membolehkan rumah kaca. Jadi sebenarnya di dalam kayu-kayu itu di sini. Namun ini yang ini di dalamnya. Yang di luarnya di luar dari area ini ada itu kalau masuk ke area sana itu masuk ke pemakaman, area pemakaman besar. Bagus sekali. Tuh, tapi ini udah ada pakai kaca ini. Ini bagus banget rumahnya. Kita masukin yang gang sempitnya juga, ternyata sama semua, kebanyakan tidak pakai kaca. Ini pendek sekali. Bisa menimbulkan pecahan-pecahan sehingga mungkin kalau masuk ke jadi ini memang gitu maksudnya. Naon? Mau sholat? Di kemana? Ya, siap. Begini. Asal ke bagian weh. Ya, nono kurang. Kang, tadi Akang kan udah ngobrol sama warga. Alasannya mereka tidak menggunakan kaca dari zaman leluhur dulu tuh kenapa rumah-rumah? Jadi ada dua versi Kang Hardi. Yang pertama itu jadi berdasarkan dari karhun setempat asal muasal. Jadi ada karhun yang diperbolehkan pakai kaca. Dan versi yang satu lagi itu zaman Belanda Kang Hardi, waktu zaman perang. Soalnya kalau misalkan ada gocangan apa-apa, kaca pecah, ada suara bising, Belanda nyerang. Jadi karena ini tuh kan katanya kampung yang paling aman ya, ya untuk tempat persembunyian. Zaman dulu, zaman Belanda. Zaman Belanda dulu. Nah, kalau ada kaca, misalkan kacanya pecah, kan berisik. Berisik sama bahaya juga. Hingga akhirnya sampai sekarang kampung ini tidak menggunakan kaca. Ya. Dan satu lagi Kang, apa tuh keunikannya? bukan menurut warga tadi Kang, sama tokoh masyarakat, kalau misalkan pakai kaca itu ada yang bilangnya dari leluhur setempat. Jadi adat asal muasalnya. Jadi dulu itu panterangan, bukan panterangan, jadi ya tidak diperbolehkan aja. Jadi sampai sekarang juga ada yang menurut pakai kaca karhun zaman dulu katanya. Pokoknya mengikuti leluhur dulu ya. Dan satu lagi Kang, di sini ini kan dikelilingi sama Sungai Citarum. Ah. Ini yang hal uniknya, jadi sampai sekarang belum pernah banjir.
Citarum ini kan tahu sendiri kalau Bandung banjir Citarum meluap, tapi sampai sekarang Jadi pernah ini banjir. sekarang ini di belakang Akang ini tuh Sungai Citarum ini Sungai Citarum. Tapi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, belum pernah banjir. Kampung Mahmud ini belum pernah kebanjiran Baraya nih. Ini suatu keunikan dan hal yang sangat luar biasa. Padahal kampung ini tepat di samping Sungai Citarum ya. Tapi ini lagi apa? Lagi kering Sungai Citarumnya ya. Sungai lebih besar lagi, ada yang kayak danaunya kan. Oh. Jadi kampung ini tuh sebetulnya dikelilingi oleh Sungai Citarum. Sungai Citarum. Lebih surut itu. Jadi melingkar ya sungainya gitu ya. Kesini juga melingkar. Dan di sini luar biasanya itu kita menemukan masjidnya itu jadi berdekatan ya. Ada masjid anu itu berdekatan sekali gitu. Sayangnya masih banyak sampah di sungainya Baraya. Pendangkalan. Jadi kalau udah masuk ke sini bukan Kampung Mahmud. Sebelah sini. Oh, jadi sebelah sini aja Kampung Mahmud. Kalau ini kampung apa Kang, tahu nggak? Ini lupa lagi ini. Gimana? Pernah masih ingat? Nah, ini. Kalau ini mah rumah-rumah modern semua ya. Orang warga asih. Jadi dari sini mah udah rumah modern, tapi kalau udah ke sini rumah-rumah panggung. Ada yang unik di sini nih Kang. Apa tuh? Jadi di sini tuh nggak boleh pelihara kayak binatang kayak soang gitu kan. Jenis unggas. Bebek gitu. Soalnya itu bersuara kayak kan wah kayak gitu kan. Mm-mm. Sehingga suara itu bisa menarik kolonial masuk ke kampung ini dulunya. Nyampe sekarang tapi Mas bisa dilihat nggak ada peliharaan kayak gitu. Jadi di kampung ini memang nggak ada domba, nggak ada soang gitu. Jenis bersuara gitu ya. Yang suara-suara kenceng nggak ada. Oh, Hewan ternak sama sekali lah. Kalau ayam sih pasti banyak. ayam mah banyak, tapi kalau soang ya nggak ada. Oh iya. Tapi mau ke makamnya lewat kiri. Nah ini udah bareng sama ibu-ibu asli warga kampung apa Bu? Kampung Mahmud. Ibu, ibu tahu nggak pantrangan warga desa sini, warga kampung sini biasanya apa aja Ibu pantrangan? Pantrangan ay kapung wer teu kengeng aya radio, teu kengeng aya sumur, teu kengeng aya TV, ayeuna mah kengeng sagala rupi asal gaduh Nah, aton. alasannya kenapa Ibu? Alasannya Alasannya dulu kenapa nggak boleh ada TV, nggak boleh ada radio, kenapa? Kapung wer itu ku eyang dilarang. Ayeuna mah mengateh teuing asal gaduh hartos kitu we mah. Oh, sekarang mah boleh. Boleh, Kalau sekarang dulu, mah. dulunya kira-kira dulunya zaman apa Bu? Zaman Belanda atau zaman apa? Teu terang belana ibu mah. Ibu taunya apa tuh? Oh, terang. Gaduh terasa aya cubluk ke darama, cubluk di kolong. Iya. Dia aya udara sing hareang teh nyarumput kana cubluk turuban ku papan ti luhur. Jadi ngumpet. Mun Oh, eta. itu teh kalau ada Belanda. terang do ka belana adu ka naon. Oh, Da teu iya. terang soal eta nama. Terus katanya juga kalau kita bikin sumur, katanya sering keluar ular kayak gitu. Nah, aya kapungpun ngadamel tuh paling gitu anu kesak ngadamel ora ye biasane cai. Jadi pas digali sumurnya yang keluarnya ular. Mun Waduh. Tapi Ay, sekarang ay, masih begitu nggak Bu? hah? Sekarang masih begitu nggak? Aya mah teu. Sekarang mah udah enggak. Teu enggak aya mah. Ayo ngadamel naon-naon ge penganten. Aya nama tanda bisa digarunukeun. Oh iya. Sadugi ka Citarum digarunukeun dini. Bahkan Beres-beres. katanya di sini walaupun di pinggir sungai tapi nggak pernah kebanjiran ya Bu ya. Teu kabanjiran ayeuna di payuna kabanjiran ngan Eyang Abdullah mah teu kabanjiran. Daerah sini mah tidak pernah kebanjiran. Tidak. Luar biasa, masya Allah ya Bu Eta ya. Eyang kudu ngamprah cai dugi ka dieu. Mm-mm. Eyang mah teu kabanjiran. Tuh itu Eyang paling ditu. Iya, tiba-tiba yang ini aja yang nggak kebanjiran. Abdullah.
Oh. Sarung pisan tapi teu kabanjiran. Walaupun di pinggir sungai, tapi tidak kebanjiran ya. Kabanjiran. Ibu tahu nggak maksud dan tujuannya kenapa dulu tidak boleh ada TV, tidak boleh ada radio? Kan itu menurut leluhur ya Bu ya. Yang dalam Haji Abdul Manap. Tentunya kan pasti ada alasannya Bu. Alasannya gitu teh pengen ditekengengkeun tekenganku baredegong ka dieuna jalmi aranom geuningan. Gitu sana. Pokoknya mah intinya mah karena kata leluhurnya seperti itu. Kalau leluhurna mah teu kengeng ayeuna. No eta bease ditutuk kapunggur mah ditutuk teh asal. Iya ditumbuk. Sanes ku desa. Oh iya, tapi kalau sekarang mah sudah bebas aja begitu ya. Ayeuna mah naon bebas. Iya, bebas. Punten ibu hati-hati. Ya, mangga Ibu, bade ka mana ieu teh? Bade Ayo linggihna di mana Ibu teh? caket mati ka rumah. Oh, pali ditu. Oh, mohon. Mangga assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam Ibu, hatur nuhun. Jadi rumah-rumah panggung di sini juga pada buka warung. Jadi banyak sekali keuntungan dari warga Kampung Mahmud ini juga dalam bidang perekonomian. Ini rumah ciri khas Sunda sekali ya, zaman dulu banget ini Baraya. Jadi memang sejak dulu banyak sekali tamu-tamu dari luar kota Bandung, dari luar Kabupaten Bandung yang datang untuk berziarah yang terkenalnya namanya Makam Mahmud ya Baraya. Apalagi sekarang ini memang di hari Kamis, mungkin dikhususkan di hari Kamis itu atau malam Jumat itu banyak yang berziarah ya. Karena memang pas aja waktunya saya juga kesini pas malam Jumat. Bisa dilihat rumah-rumahnya pun sangat estetik ya, dengan ornamen atau ada bahasa Arabnya. Kampung Islami banget.
kabul ba mo sa nang tayo? Sepanjang jalan kotak amal banyak banget. Kenapa sepanjang jalan ini banyak sekali kotak amal ya? Waduh, ini ada bangunan baru, juga sama tidak ini ya nggak pakai kaca juga. Bagus ini. Ini kayaknya bukan rumah tapi lebih ke untuk nyimpen keranda atau apa gitu ya. Karena ini kan berada di pemakaman umum. Oh, bukan umum sih, karena setiap tanah itu ada pelangnya. Seperti pelang keluarga keluarga Fulan gitu ya. Jadi setiap keluarga itu punya tanah wakaf untuk kuburan, untuk makam.